keinginan diri sendiri. Apakah setelah tercapai pun dia langsung jadi orang yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sekalipun? Enggak pernah bete juga, pernah sedih juga. Ya, terus harus berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Cari Allah aja. Dan makin matang biasanya mental dan pribadinya. Tapi kadang kalau kita sudah diberikan apa yang kita inginkan, justru malah kita semakin lupa. Amin. Nah, kalau dari tanggapan kita sendiri sebagai seorang muslimah, seberapa penting mereka mengenal diri mereka sebagai saya itu seorang muslimah harusnya begini. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudzi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kata Allah begini, adakah keinginanmu ingin membersihkan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kalian ada keinginan ingin bertaubat, meminta ampun kepada Allah, hijrah di jalan Allah, membersihkan segala kekotoran, noda-noda yang ada di dalam hati kita. Apa kata Allah? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Akan aku pimpin kamu menuju jalanmu dan dijauhkan daripada kesesatan. Kadang-kadang kita ini sudah tahu kok jalan yang benar, betul nggak? Betul. Pertama, kita tahu muslimah wajib menghormati dirinya dengan bentuk menutup auratnya secara sempurna, betul nggak? Kita sudah tahu mana yang benar, betul nggak? Tapi kadang-kadang hawa nafsu kita membelokkan akal kita yang sudah tahu kebenaran. Hawa nafsu membelokkan itu menjadi nggak apa-apa deh, kan sekali-kali pakai celana juga nggak apa-apa, betul nggak? Betul nggak? Kita sudah tahu akal kita ada di dalam Al-Quran. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Allah telah turunkan satu kitab namanya Al-Quran. Diturunkan kitab ini, Allah minta kita percayai Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Kita punya Quran nggak di rumah? Dibaca nggak Qurannya? Dibaca. Arabnya, artinya dibaca. Kadang-kadang Teh Yunda kalau lagi banyak urusan Arabnya saja, artinya dibaca, dipahami agar mudah untuk kita amalkan. Kita sudah tahu tuh jalan yang benar, akal kita sudah tahu itu kebenaran, tapi hawa nafsu kita kadang-kadang membelokkan. Kita tahu wala taqrabuz zina, enggak boleh kita pacaran, apalagi pacaran-pacaran berlabel ta'aruf syar'i, tapi ternyata saling membangunkan di sepertiga malam. Iya kan? Enggak boleh kita temanya adalah ta'aruf syar'i, pergi kajian berdua, boncengan. Terus pas hadir di seminar seperti ini, ustadznya bilang nggak boleh pacaran, wala taqrabuz zina, maka jaga dirimu nanti jodohmu juga perbaiki.
hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam itu ada 3 koneksi yang jangan sampai terputus, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman hobi nonton, pas internetnya tidak koneksi, tidak terputus koneksinya, teman-teman galau nggak? Galau. Lagi mau nonton Netflix, mau nonton Korea, drakor, internetnya habis, galau nggak? Galau. 3 koneksi ini jangan sampai terputus dalam hidup kita. Yang pertama adalah hablu minallahnya jangan sampai terputus. Hubungan koneksi kita kepada Allah lewat entah itu salat, lewat entah itu berbakti kepada orang tua, lewat itu syukur, sabar, ridha, dan lain sebagainya, itu jangan sampai terputus. Ibadah-ibadah yang wajib kepada Allah itu jangan sampai terputus. Yang kedua, koneksi yang harus terus kita bangun itu adalah hablu minafsih, hubungan kita kepada diri kita sendiri. Karena begini, kita tidak akan mampu mengenal diri kita sebelum kita mampu mengenal pencipta diri kita. Gak akan kenal kita dengan diri kita, gak akan tahu kita maunya apa kalau kita tidak kenal kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini erat berkaitan tadi Ustadz dengan apa yang disampaikan oleh Koko. Kalau kita dekat dengan Allah, kita tahu maunya Allah, bukan maunya kita. Apa maunya Allah terhadap hambanya? Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mau kita ibadah. Maka ketika kita tahu, oh Allah teh mau saya ibadah, kita bangun koneksi dengan Allah, maka kita pun kenal dengan diri kita. Berarti saya hamba diciptakan di dunia untuk beribadah. Saya jadi mahasiswa. Muslimah ini adalah tiang negara, tonggak peradaban. Kata orang kafir tuh begini, teman-teman. Kalau kalian pengen merusak satu negeri, rusaklah dari wanitanya atau dari muslimahnya. Buatlah mereka sibuk kepada drakor, buatlah mereka sibuk kepada food, buatlah mereka sibuk kepada fashion, buatlah mereka sibuk kepada fun, kesenangan diri saja, hingga mereka melupakan tujuan utama diciptakannya seorang wanita. Wanita ini adalah tiang negara. Jadi kalau misalnya wanitanya sudah rusak, bagaimana keadaan keluarga, bahkan negara kita? Maka menanggapi tentang isu-isu, mohon maaf, yang pertama ada isu sekularisme, yang kedua ada isu kapitalisme. Kita ambil 2 ini saja contoh sederhananya. Pernah Yunda dapati orang yang pernah terjerumus kepada satu sekularisme, ujung-ujungnya nyari Islam juga karena tidak bahagia. Pernah orang yang terjebak kepada kapitalisme, ujung-ujungnya nyari Islam juga karena ternyata juga tidak bahagia. Maksudnya seperti apa Teh Yunda? Yang pertama, kita membahas satu saja, tolok ukur kehidupan, standar hidup kita. Kalau teman-teman Yunda tanya, boleh keraskan suaranya, standar hidup teman-teman apa? Standar ya, misal contoh gini, standar teh favorit Yunda adalah gulanya 2 sendok saja. Standar pasangan Yunda adalah minimal dia bisa baca Quran, dia sholat 5 waktu, dan tentu standar itu berbeda toh antara Yunda dengan teman-teman. Tapi kalau di dalam Islam, standar kehidupan muslim dan muslimah itu cuma satu. Apa standar kehidupan kita, teman-teman? Boleh dijawab dengan suara yang keras? Sebelah kanan dulu deh. Jangan-jangan bingung nih. Ya, sebelah kanan dijawab ya. Iya, saya suka curiga juga sih. Diam-diam ternyata khusyuk. Saya kira khusyuk berzikir, ternyata baca Quran. Tapi nanti ya, kurang tepat waktunya. Sebelah kanan saya boleh dijawab standar hidup teman-teman apa? Boleh suaranya lebih keras?
nikah aja Teh Yunda, biar berkurang beban kehidupan. Kirain dia nikah akan bahagia, padahal nikah kalau nggak pakai ilmu nambah beban. Apa standar hidup teman-teman? Ada? Bingung? Angkat tangan yang bingung? Enggak juga. Apa yang teman-teman rasakan? Oke, angkat tangannya boleh. Apa standar hidup teman-teman? Yang bingung angkat tangannya? Baik. Yang belum tahu standar hidupnya boleh angkat tangannya? Oke. Apa yang dirasakan? Bingung ya? Bingung? Speechless. Baik. Ini membuktikan hari ini berapa orang yang hadir? 350 orang hadir sini, cuman sebagian beberapa persen saja, mungkin Yunda hitunglah 2% saja yang mengetahui standar hidupnya. 350 orang bingung apa yang menjadi standar hidupnya. Baik, Yunda ganti pertanyaan. Sebelah kanan mohon dijawab, apa tolok ukur kehidupan teman-teman sehingga teman-teman itu bahagia, merasa berhasil, sukses dalam hidup ini? Apa tolok ukurnya? Apa yang sebelah kanan? Ridha Allah. Menggapai ridha Allah. Baik. Sebelah kiri? Sebelah kiri kayaknya butuh ini, telepon. Bantuan kayaknya sebelah kiri. Apa tolok ukur kehidupan teman-teman? Bingung? Lambaikan tangan. Baik. Yunda hitunglah 50%-nya telah memahami tolok ukur standarisasi dalam hidupnya. 50% lagi bingung. Kita coba bahas di sini. Inilah gunanya kita ngaji, teman-teman. Bahkan dikatakan oleh guru Yunda, bahkan suami Yunda selalu mengingatkan kita itu minimal seminggu sekali kudu ngaji, kudu charger iman, kudu ngecas diri. Charger aja lobet kudu dicas. Diri kita lobet, habis ini pemikirannya, habis ilmunya, tergerus oleh kapitalisme, sekularisme. Kok kita nggak mau ngecas diri kita? Maka pesan dari guru Yunda, minimal teman-teman, seminggu sekali datanglah ke majelis ilmu. Kenapa Yunda bilang begitu? Karena ternyata itu kewajiban. Sama seperti kita sholat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Ingat ya, bukan cuma suami muslim, tapi juga istri muslimah. Menuntut ilmu itu wajib, apalagi kita muslimah. Dari rahim orang muslimah yang salehah, yang akan melahirkan lagi pemimpin-pemimpin negeri Islam. Ini muslimahnya lagi pada tidur, Ustaz. Muslimahnya lagi sibuk drakor, Ustaz. Muslimahnya belum mengetahui standarisasi dia hidup untuk apa. Tolok ukur kebahagiaan dan kesuksesannya itu apa? Kalau kita bahas, ada seorang sahabat Yunda. Dulu dia kena yang namanya isme-isme. Yang pertama kita bahas sekularisme dulu. Coba jangan sampai ngomongin sekularisme, kapitalisme tapi tidak ada yang tahu. Boleh? Ada hadiahnya nggak sih? Baik. Makin seru. Sebelah kanan, ada yang tahu nggak sekularisme itu apa sih? Ada yang tahu? Yuk. Maju ke depan, kita kasih hadiah. Boleh di luar foto, karena abis ini belum tentu kita bisa foto sama teman-teman. Kita mau lanjut lagi ke rumah wali kota. Yuk, yang bisa monggo maju ke depan. Iya, di sini. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Boleh, panitia boleh dibantu foto ya? Ya, Masya Allah.
Masya Allah, barakallah. Terima kasih Umi, wa jazakillah khairan. Terima kasih Umi. Baik, udah. Umi siapa tadi namanya, Mi? Umi Unon, Masya Allah. Sepertinya dari wajah-wajahnya Umi ini adalah seorang musyrifah ya, Mi ya. Seperti wajahnya ini seperti Guru Yunda. Benar apa yang disampaikan oleh Umi. Sekularisme itu adalah apabila kita memisahkan agama dari kehidupan kita. Contohnya gini, Tayunda nggak usah bobo agama deh, di kantor nggak usah bobo agama deh. Misal nih, kita mau pakai pakaian yang syar'i, kata bosnya, kok kamu berislamnya sebegitunya sih? Banyak kok orang yang Islam juga tapi kerudungnya cekek lehan. Terima kasih, jazakillah khairan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang yang jadi incaran kaum kafir, kaum barat itu muslimah saat ini. Kita harus membuka mata, kita tuh sedang diincar. Kalau kita lihat negeri kita, saudara kita di Palestina, siapa yang dibombardir, siapa yang dimusnahkan? Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah anak bayi atau anak kecil. Karena perempuan di sana luar biasa, tidak takut mati, jihad fisabilillah, bahkan melahirkan seorang anak yang juga siap mati untuk Islam, untuk membela tanah kelahirannya. Maka mereka tahu mana yang harus dihancurkan. Maka mereka membuat yang namanya normalisasi. Oke deh, kalau sekularis mereka udah paham, mereka nggak mau tuh pisahin agama dari kehidupan karena udah mulai ngaji. Ya, yang kedua, mereka juga udah tahu tuh bahwa harta itu bukan standar kebahagiaan mereka. Oke, kaum barat bikin lagi tuh, apalagi ya yang bisa membuat mereka itu ikut pada kita tanpa mereka sadari, yaitu normalisasi. Seolah-olah normal padahal keluar daripada syariat Islam. Contoh, bahkan mohon maaf, ada seorang muslimah yang mendukung LGBT padahal kerudungnya mohon maaf panjang. Kenapa? Karena dia merasa ya nggak apa-apa tuh Teh Yunda, kalau sama-sama suka, kenapa sih? Belajar dong memanusiakan manusia. Justru kalau kita dukung itu teh bukan manusia, hewan saja. Mohon maaf, kucing ya, mohon maaf, untuk menyalurkan fitrah kekucingannya dia aja nyari betina, betul nggak? Kok kita yang manusia laki-laki nyari laki-laki? Berarti siapa yang kayak hewan? Masa kita kalah sama kucing? Iya kan? Maka teman-teman yang dirahmati Allah, dalam menanggapi yang namanya normalisasi, ya udah lo nggak apa-apa Teh Yunda, gak usah berlebihan lah dalam beragama. Makanya tadi Yunda belum selesai. Standar kehidupan kita itu adalah ridho Allah. Apa teman-teman? Ridho Allah bisa kita ketahui dalam apa? Dalam petunjuk satu kitab yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran. Yang kedua, tolok ukur. Ingat ya, tolok ukur kehidupan kita itu standarisasinya adalah halal atau haram, boleh atau tidak oleh Allah. Bukan standarisasinya kata kodenis, ya. Bukan standarisasinya kata manusia, karena kita punya kata Allah. Walaupun kata Allah itu perlu diterjemahkan oleh para alim ulama. Alim ulama itu siapa? Orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, contoh sederhana begini. Teh Yunda nggak apa-apa atur rumah KPR, boleh nggak? Riba nggak? Coba jawab yang keras, riba nggak? Baik, riba. Tapi sekarang KPR rumah dianggap normal tidak? Normal. Nggak apa-apa tuh Teh Yunda. Teh Yunda mah gitu-gitu amat. Saya pernah dibilang seperti itu ya Bu ya. Kita itu selalu ditawarin buat KPR rumah dan kita selalu menolak. Enggak. Kenapa kita mengatakan tidak? Karena tolok ukur kehidupan seorang muslimah sudah jelas, halal atau haram, hitam atau putih, tidak ada abu-abu, laki-laki, perempuan, tidak ada setengah-setengah, tidak ada, jelas kehidupan ini halal haram. Maka ketika kami KPR, apa kata Allah? Janganlah kamu
keadaan seperti orang yang linglung, ya, iya, kebingungan. Maka karena sudah mengetahui, maka tidak mau, ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Balik lagi harus ngaji, karena kita butuh dibimbing, kita butuh dituntun. Selayaknya Yunda dulu belum hijrah ada yang menuntun. Dek, ini halal dek, ini haram dek. Dek, ini boleh dek, ini nggak boleh ya dek. Gitu. Minimal teman-teman punya guru, punya musyrif, punya musyrifah yang senantiasa membimbing kita. Kalau kita bingung, kita bisa bertanya kepada dia. Jadi diubah ya. Jangan semua dinormalisasikan. Boleh Teh Yunda, nggak apa-apa kok Teh Yunda. Lihat dulu, apakah ini halal di dalam agama atau ini haram di dalam agama? Apakah Allah ridho atau tidak? Apakah Allah senang atau tidak? Karena ingat, di dalam Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 10-nya itu standarisasi kehidupan Bunda Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu adalah keridhaan Allah. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Bunda Fatimah dalam beramal dia hanya mengharapkan liwajhillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan, enggak mengharapkan balasan dari orang lain, wala syukuran, tidak mengharapkan terima kasih dari siapapun. Begitupun dalam standar hidup kita, enggak usah ngarep-ngarep dipuji, keren ya, mobilnya baru, padahal riba, nyicil, kredit, enggak usah. Keren ya, rumahnya besar, mewah, padahal KPR, enggak usah. Standarisasi hidup muslim dan muslimah adalah Allah ridho atau tidak, ini halal atau haram. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab ya Ustazah. Ini kayaknya juga musyrifah nih. Terjawab kalau tidak puas dengan oke, untuk pertanyaan selanjutnya coba dijawab silakan. Dan setelah akan saya jadi apa ini teh? Bun? Ouch. Baik, insya Allah. Kalau ditanyakannya tentang batasan birrul walidain dan segala macam, maka ya aturannya tadi kenapa Teh Yunda bilang Allah ridho? Ya karena memang percuma melakukan sesuatu kebaikan yang kata kita, masalahnya kadang kebaikannya menurut kita tapi kata Allahnya belum tentu kebaikan. Maka ya berarti aturannya yang Allah ridho, mana saja yang Allah ridho, ya udah Allah kan udah nurunin aturannya. Ya. Yaitu namanya syariat. Ya. Maka sejauh mana ya lebih spesifiknya adalah lihat ada pelanggaran akidah tidak, melanggar syariat tidak. Judulnya betul nurut sama orang tua, tapi kalau perintahnya ternyata bertentangan dengan akidah atau jauh dengan syariat, bertentangan dengan syariat, ya sudah, kan berarti tidak akan jadi keridhaan Allah. Ya. Jadi ya memang alhamdulillah ya perlu ilmu untuk mempelajari syariatnya itu. Ya.
Maka tapi itu jadi tolak ukur, karena Allah kan nyampe nyuruh syariat tersebut untuk ditaati. Ya kalau kita udah nurut ya udah bismillah, Allahnya ridho. Kalau misalnya kita melanggar juga Allahnya nggak rugi, kitanya yang rugi. Ya, tapi kalau misalkan standar tadi kita bicara ya sudah ada tolak ukurnya, koridornya, yaitu syariat. Kalau misalkan ternyata akhirnya seorang anak perempuan sudah menikah, ya udah syariat juga punya aturan. Ternyata ia harus taat kepada suaminya. Toh aslinya suami yang baik pasti akan mendorong istrinya untuk taat kepada orang tuanya. Orang tuanya juga kalau soleha akan mendorong anaknya untuk taat kepada suaminya. Jadi kalau semuanya udah sama-sama tujuannya ke Allah sih, insya Allah nggak akan ada kendala. Makanya kalau pengen jujur, bahkan guru kaya bilang, kalau misalnya masih gampang ngeluh, sedih, kecewa, bertengkar, berantem, satu, kurang ilmu, dua, bisa jadi emang belum ada salah satunya yang belum pengen ke surga. Ya, karena masyarakat, Masya Allah, rebutan, secara hak ini warisanku harusnya. Anggaplah ternyata warisannya itu diambil, hilang, harusnya punya dia tapi malah diambil orang lain. Nah dari sudut pandang akhiratnya mah dia nggak rugi. Dizolimi kan, dalam Islam kan yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Tapi kalau misalkan selalu bahagianya diukur dari apa yang kita suka, selalu masih akan ada masalah. Mau hidup senikmat apapun, rumah dan mobil sebanyak apapun. Dan ya tadi Ustazah Yuna bilangnya, yang Allah ridho Allah sudah ridho, yang punya dunia ridho. Kata dunia, kata orang-orang kita yang dizolimi, ya silakan bertindak untuk mencegah kezoliman tersebut. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang akhiratnya mah aslinya tidak ada kerugian. Ya, yang mana yang Allah suka, dan bismillah semoga tolak ukurnya bisa kita ikuti aturan Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Izin menambahkan dari Bobo, ini teteh tidak ada ketaatan kepada makhluk di atas kemaksiatan kepada pencipta makhluk. Mungkin bisa dipahami ya. Coba sekali lagi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di atas kemaksiatan kepada pencipta makhluk. Tadi teteh bertanya, ini melanjutkan ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Lalu sampai mana batasan kita menggapai ridho orang tua supaya kita sampai kepada ridhonya Allah? Kurang lebih seperti itu. Gini, kita harus taat kepada orang tua, bahkan orang tua bilang A, B, C, D sampai Z, taati itu. Bahkan orang tua mengatakan, nak, 1 tambah 1 itu 10. Iya mah, selama perintah itu tidak melanggar syariat Allah. Contoh, nak, nanti pakai bajunya warna hitam ya, melanggar tidak syariat Allah? Tidak. Kenapa kita harus ribet? Ya sudah, turuti. Dengan membuat orang tua kita bahagia, dia senang, Allah pun ridho kepada kita. Nah, nanti kalau cari jodoh yang soleh ya nak, kita turuti, tidak melanggar syariat Allah. Tapi kalau misalnya orang tua kita bilang kita lagi sholat, nak, nggak usah sholat 5 waktu lah, kayak emak-emak aja, mati juga masih belum tahu, masih lama, nanti aja. Kalau kayak gitu kita turuti, jangan. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk di atas kemaksiatan kepada pencipta makhluk. Jadi batasannya sederhana, kepada orang tua itu apapun, 1 tambah 1 10, iya mah, selama tidak melanggar syariat. Tapi kalau melanggar jangan, itu batasannya. Iya. Tapi kalau misalnya istri nih kepada suami, apalagi sudah menikah ya, maka tadi benar, ini bagus banget, indah sekali kalimatnya. Kalau sekeluarga itu sudah patokannya adalah Allah, keridhaan Allah, maka nggak akan jadi masalah. Seorang anak akan terus berbakti kepada orang tuanya dengan ridho suaminya. Kenapa? Suaminya selalu mendorong agar istrinya berbakti kepada orang tua. Begitupun orang tua akan senantiasa mendorong anaknya untuk berbakti kepada suaminya. Tapi memang kadang-kadang kehidupan tidak seideal demikian, betul? Pasti di antara salah satu ada yang menjadi ujian. Maka bagaimana kita harus bersikap? Tetap semua sudah ada syariatnya. Ketika seorang muslimah telah menikah, maka syurganya telah berpindah dari orang tuanya, maka syurganya menjadi ada pada suaminya. Terlepas bagaimanapun, minta izin suami kita. Mau transfer orang tua, walau kita ada nih, bilang sama suami kita, diskusikan. Kenapa? Ini surganya kita.
suami yang baik pasti akan membantu kita untuk mentaati keluarga kita. Jadi memang benar standar dalam kehidupan ini adalah Allah ridho atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ke Jogja 16, 17, 18 Juni. Tapi mari kita Terus kedua pembicara kita yang lebih apa lagi tadi? Oh iya, ke Medan 24 sampai 31 Juli. Wah, panjang kan, 24 sampai 31 Juli. Nantiin dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.